Halo semuanya, balik lagi di Geekshy Channel. Oke, kali ini kita mau langsung bahas salah satu film yang baru aja kita tonton walaupun di kesempatan yang berbeda. Iya. Yaitu adalah Ghost in the Shell. salah satu film karya Joko Anwar yang terbaru ya, Gi? Terbaru ini film ke-12. Ya, film ke-12. Setelah sebelumnya film sebenarnya sebelumnya ini kan Pengepungan di Bukit Duri, dan fun fact syutingnya lokasinya sama bener gue tahu lagi di Bandung. Jadi itu di sana mungkin langsung aja gitu dilanjutin aja, mungkin ya nggak paralel dalam artian beres yang pengepungan di Bukit Duri langsung syuting itu enggak, tapi sedangkan dia udah tahu tempatnya, spottingnya lebih gampang. Yang Ghost in the Shell ini secara hype ya mungkin karena si Joko Anwar sudah biasa membuild, jadi kayak lumayan ke-build gitu, gitu animonya gitu. Iya, jadi dan lagi-lagi kan kita pernah bahas film Joko Anwar sebelumnya, pasti dia bakal make aktor atau aktris yang udah sering main bareng sama dia. Iya, banyak banget yang sudah sering. Bahkan musiknya, bahkan sinematografinya, tata ruangnya, tata rias, semuanya sama. Jadi sana stylenya tuh udah pasti langsung nendang. Cuman sekarang genrenya yang beda. Ini genre yang baru ya? Menurut saya sih, ya ini correct me if I'm wrong, ada kayak komedi satir. Iya. Tapi ada horornya juga. Iya. Dan trailernya juga ada sih sebenarnya. Tapi ini tuh ngeblend. Aku terakhir nonton yang kayak gini kayak nonton si Janji Joni. Ini aslinya nih gitu? bukan. Jadi genrenya agak belok dikit lah. Dari genre misalnya kan horor gini. Ini kan, di twist dikit. Nah, ya. jadi kan kalau si Joni kan misalnya komedi romantis ya romcom lah bisa dibilang kan gitu kan. Tapi ternyata ada petualangannya, ada ininya, ada soal kehidupan filosofinya gitu kan. Nah, kalau ini sebenarnya ini film sosial komentari sih sebenarnya. Iya. Cuman dikemas jadi itu horror. gitu. Makanya kalau yang gue baca, gue lihat dari beberapa pengamat dan penikmat film adalah secara garis besar ini tuh horor satir. Ya, horor satir ya. Paling enak sih disebutnya gitu. Horor satir. Jadi itu tuh sebenarnya konsepnya tuh yang bikin saya kaget teh. Poster awalnya gitu kan, nanti kita bisa tunjukin. Maaf kalau yang trypophobia ya. Cuman iya. Itu tuh ada dua versi kan? Ada dua versi. Trypophobia, ada yang kaget semua gitu. Itu cukup jadi pertanyaan, itu kita lihat apa gitu. Mana gitu kan kita ya. Di situ kan nge-build penasaran nih genrenya apa, terus ya pasti ngeliat cuplikan trailernya horor. Maksudnya Joko Anwar teh pasti horor lah gitulah. Mau film apapun juga pasti ada horornya gitu kan, kayak gitu walaupun memang dan dimulai. Nah ini mah kalau teman-teman nonton jangan telat karena pas di awalnya teh ada teasernya Pengabdi Setan 3 Origins. Ya itu kan jadi kayak kita teh vibe-nya teh bangun, wah horor nih. Cuma teaser doang 2027 kan kalau nggak salah 2027. Langsung teh tiba-tiba aduh eta pas udah nonton buyar semua beda efek teh. Apa? In a good way menurut saya pribadi ya, bukan fanatik juga, cuma maksudnya langsung bener-bener ke bending aja, langsung belok aja yang saya kira kesana malah jadi kesana. Dan gitu, itu cukup menyenangkan dan aslinya itu kemarin nonton takut iya, ngeri iya, ketawanya kayak para pisah saya tahu orang ketawa ini udah lumayan lah terakhir nonton keketahuan gini teh agak lain. Dua ini balik lagi lah nih si Ghost in the Shell, terus pemerannya teh total pisan, terus kerasa gitu gemblung-gemblungnya tuh kerasa pisan sih ada bisa ini. Tapi itu sekilasnya aja gitu kan. Nah, kita sekarang coba ke ceritanya. Ya, memang kalau secara judul kan Ghost in the Shell awalnya pasti akan berpikir hantu di penjara, di sel gitu. Di sel gitu kan. Ya, udahlah waktu itu juga gue mencoba untuk zero expectation karena gue suka digocek sama Joko Anwar gitu. Akhirnya memang ini gue akan mencoba untuk setidak spoiler mungkin sih. Ini gue akan sengambang mungkin gue. Nah, sebenarnya secara cerita menceritakan tentang kehidupan di penjara yang baru didatangi oleh satu orang. Nah, yang Andy Arfian. Ya, kalau teman-teman tahu dia jadi anak paling gedenya si bapak di Pengabdi Setan. Anak kedua. Di situ dia lagi-lagi kan udah sering main. Intinya dia dapat pamor menghabisi atasannya dengan sadis gitu ya. Dia masuk karena kasus pembunuhan atasannya. Ya, gitu ceritanya. Nah, saya di penjaranya terbagi-bagi kubu gitu. Jadi ada yang memang sadistik, ya memang karena bergantung ke kejahatan masing-masing. Ada yang narkoba lah, tipuan kayak gitu-gitu. Nyuri kayak gitu-gitu sampai ada yang koruptor. Nah, cuman mereka semuanya walaupun gitu mereka di satu
blok sel yang sama ya, Yeah. blok sel C. Aku nggak tahu mungkin Joko Anwar kenapa C apa gitu kan gitu. Jadi masukin blok sel C kayak gitu. Nah di situ teh kejadian demi kejadian teh terjadi, dan semenjak si Dimas ya, tokohnya si Andy Alfian masuk teh banyak kejadian-kejadian itu. Nah tokoh pemimpin yang dipandang sebagai pemimpin si grupnya penjara itu teh namanya si Anggoro, perankan oleh Abimana gitu. Jadi bingung nih teh, ini teh mau ditemenin atau enggak gitu awalnya kan gitu. Mereka jadi takut sama si Andy Arfian ini, si Dimas, padahal loh inosen, mukanya teh anak baik-baik kayak gitu teh. Intinya berapa kejadian buruk akhirnya sampai kepala penjara dan sipirnya yang korup kritik sosial kan, status quo-nya atau zona nyamannya teh terganggu gitu. Akhirnya intinya pengen tahu kenapa kejadian buruk itu terjadi semenjak dia datang. Nah disitulah serunya, jadi mereka tuh menguji teori dan saling curiga kan, curiga kan? Itu serunya sih itu, kayak ini teh gimana kejadian yang terjadi, orang jadi berpikir ini kejadian dari mana, nah gimana caranya supaya kejadiannya berhenti gitu kan. Gitu kan, dan itu yang membuat, karena memang kondisinya ada di sebuah area yang terisolir, jadinya kan saling membunuh jadinya kan, jadi saling menyerang gitu. Nah di sini yang jadi ya mungkin cukup umum secara behavior ya, manusianya ya, prison gitu kan kayak gitu. Cuman di sini si Joko Anwar teh selain sisipi dengan sosial komentar atau komedi satir itu, dia masih menampilkan kayak ini teh minim karakter cewek ya, nggak ada malah. Jadi inilah mau menunjukkan, inilah kalau dunia teh isinya cowok semua teh gini, ada simbologi kayak gitunya. Aku suka di situ, dan aslinya lucu pisan sih. Seberapa kacaunya chaos teori gitu tuh bener pisan gitu. Jadi kak, terus intinya pokoknya mereka mencoba berusaha mencari konklusi dari semuanya ya. Perjalanan itu semua ketemu, dan sebenarnya secara konklusinya tidak terlalu istimewa juga nggak sih? Ada twist lah, sedikit lah. Cuman akhirnya sampai ke, anggaplah sampai ke ending, dan sudah gitu sebenarnya. Jadi memang lebih bobotnya lebih banyak di konfliknya. Dan memang akhirnya yang bisa dikomentari adalah bagaimana proses penceritaan dan artnya dari film ini. Nah itu artnya mah udahlah nggak kaleng-kaleng lah, ini mah udah dibikin dengan detail gitu kan. Mengkritiknya dengan cara yang cukup cantik menurut gua. Ya, jadi nggak terlalu tapi jurang banget lah gitu kan. Jadi masih bisa diterima gitu. Terus itu yang aktornya yang mainnya itu megang semua sih, itu plusnya filmnya, jadi believable lah. Iya. Walaupun sebenarnya banyak karakter komedi juga, ada Aming, ada Tora Sudiro kan tuh udah pasti itu memang mereka pada dasarnya komedi. Cuma di sini lumayan sih mereka bisa nampilin sisi lainnya dari karakter mereka yang biasanya kita lihat gitu kan. Dan di sini didukung lagi-lagi si Bron Palarai, itu mah udah langganan lah kalau sama Joko Anwar, terus jadi pengkor lah atau jadi si bapak gitu kan. Jadi di sini ngeliatnya kayak gitulah, si film ini teh gabungan campur aduk lah kalau kita gitu. Dan konklusinya memang kata Dega sebenarnya biasa, ada twist dikit, cuman cukup satisfying sih kalau aku. Iya. Pas beres nonton. Agak unik pengalaman nontonnya. Rasanya agak unik, kayak cobain makanan tuh, aneh juga nih rasanya gitu. Bukan yang enak banget, tapi lucu juga rasanya gitu. Ya. Walaupun kalau kita mention soal storytellingnya adalah, gue sempet menurut gue jokesnya atau komedinya ada beberapa hit and miss menurut gue. Ada beberapa yang kayak naon gitu, kayak apa, ada beberapa yang cuma gue lebih suka ya menurut gue yang top notch tuh kritik sosialnya. Nggak terlalu kasar, tapi tetap anjir gitu. Memang gue sempat baca dan nonton beberapa pendapat bahwa memang untuk di awal itu tuh si logika filmnya tidak terlalu terbangun dengan sempurna. Jadi kita mau diajak nonton film horor, komedi, apa absurd, gitu atau apa. Kan. Nah, karena jadi tidak terbangun dengan terlalu baik, jadinya sampai ke belakang tuh kayak ada beberapa yang kayak masih kagok gitu. Jadi kayak itu sih rasanya jadi kagok. Cuman gue tetap mengapresiasi keunikan dari si storytellingnya. Kita soalnya kalau cerita terlalu banyak jadi nggak seru buat kalian. Jadi pengalaman di dalam itu kayak bentar ini arahnya bakal kemana nih? Ini bakalan kayak apa nih gitu. Walaupun akhirnya gue mendapati beberapa teman-teman gue yang udah nonton kayak agak terbelah. Ada yang terhibur atau gimana, tuh ada yang kayak
setannya kok gitu, atau nggak kayak gini, kayak gitu. Nah, paling kayak gitu ya? Apa? Ya itu sih paling karena kalau aku sih jujur kalau Pengapungan di Bukit Duri sebelum ini ya, kan emang jelas ya tuh tentang bullying dan ya agak berat ya dramanya itu. Jelas ini, thriller ya. Ini thriller lah. Ini teh kayak dibalikin aja. Jadi kalau menurut saya ini percobaan nice try lah. Iya, dari Joko Anwar lah gitu. Kata impresi saya mah gitu sih. Iya. Lebih gitu ya? Itu iya. Mungkin gue pengen cepet-cepet upload sih. Mungkin teman-teman sekarang udah per hari ini udah 1 juta yang nonton lagi. Jadi malah baru keluar 6 hari yang lalu, belum seminggu. Mungkin kalian bisa buktikan sendiri seperti apa, suka apa enggak, bisa komen di bawah kalau misalkan punya pendapat atau segimana biar kita bisa diskusi. Oke? Rating gitu. Kalau aku sih jujur film ke-12 dibanding film yang lainnya sih ini di tengah-tengah lah. Ya, bagus. Iya. Banget Benar. enggak, jelek banget enggak lah ya. Di 72 lah kalau. Oke, saya juga di angka ya sama. Ya. Oke teman-teman, mungkin bisa dibuktikan sendiri apakah penilaian kita sama kayak kalian apa enggak. Sekian, Nonton di bioskop dan lupa. ya kalau misalkan bisa di bioskop Nasional. iya bisa di bioskop. Thank you teman-teman yang udah nonton video ini, review dari kita. Jangan lupa subscribe. Share ke teman-temannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.